Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma jara bihil qalam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aydan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Teratai bersama perangkat desa yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati anggota BRD Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati Tuan Hakimu Kecamatan Tabungo. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, para imam, pegawai syar'i, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, pemangku adat, bapak dan ibu calon haji dan calon hajah, amin. Yang saya hormati dai-daiyah, mubaligh mubalighah, ustaz wal ustazah, para alim ulama teristimewa, keluarga yang berduka, hadirin wal hadirat, bapak ibu, jamaah takziah yang tidak bisa saya sapa satu persatu nama dan gelar serta jabatannya masing-masing. Insyaallah kita semua sama dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama dan yang paling utama, mari sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Jalil yang tak pernah henti-hentinya memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan dan juga kenikmatan, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Bahkan terlebihnya Allah memberikan kita nikmat sakit. Sebagai umat yang mengaku hamba Allah yang beriman, maka sudah menjadi tugas kita untuk selalu mensyukuri apapun bentuk nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika Tuhan memaklumkan siapa saja yang pandai-pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu kepadanya. Begitu juga sebaliknya kata Allah, dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Karena sesungguhnya modal utama daripada kehidupan adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembusan kepada keluarganya, para sahabatnya, anak dan cucunya, dan insyaallah
limpahan curahan rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih setia mengikuti sunnah dan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah mudah-mudahan pula kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang awal pasti ada yang namanya akhir. Setiap permulaan pasti ada yang namanya penghabisan. Diangkat dari yang namanya hakikat kehidupan. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan siapapun. Ini hebatnya Allah. Luar biasanya Allah pada saat menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tanpa bantuan siapapun, semua ada pasangannya. Allah jadikan siang pasangannya adalah malam. Allah ciptakan laki-laki, pasangannya adalah perempuan. Allah janjikan kebahagiaan, pasangannya adalah kesedihan. Bahkan Allah menjanjikan yang namanya kehidupan, pasangannya adalah kematian. Jadi umat Ibu Pak Bu tidak bisa dipungkiri. Mati itu tidak bisa dipungkiri. Karena ada sebagian orang yang mengatakan mati adalah bagian daripada tradisi. Kenapa mati dikatakan bagian daripada tradisi? Karena sudah biasa. Setiap hari kita dengar kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari masjid ke masjid, musholla ke musholla, tetangga ke tetangga. Maka sebagian orang mengatakan mati adalah bagian daripada tradisi. Ada satu kisah Pak Bu yang terdapat di dalam kitab Dabaikul Akbar, dikaryakan oleh ulama besar kita Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israil alaihi salam untuk turun ke muka bumi, Allah itu memerintahkan Israil turun ke muka bumi cuma sampai 3 kali. Bapak tolu Temalikil maut itu Pak Bu mulang dunia cuma sampai 3 kali. Ini atas dasar penjelasan kitab Dabaikul Akbar. Pertama kali Malikul Maut turun untuk menjumpai semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal 40 hari lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Walau patuk puluhi Pak untuk tumulong Malikul Maut turun. Turun kau ke muka bumi, kata Allah. Tapi ciptaanku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal 40 hari lagi dia hidup, ditemui oleh Malikul Maut Pak Bu. Makanya pernah ditemui oleh beliau Israil alaihi salam, ada satu pemuda tampan yang berbicara dengan baginda Nabi Sulaiman, sedang berbincang-bincang. Walau pemuda tampan tiba Bu sama baginda Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, tolong sampaikan kepada angin, hantarkan aku ke negeri Cina. Tosina Pak Buti pemuda. Sampaikan kepada angin, wahai baginda Nabi Sulaiman, tolong antarkan aku ke negeri Cina. Karena pemuda Buti bapak ini malah hidopo, sudah pamimpi. Yang mana ajalnya sudah tiba. Yang mana dia sudah didatangi oleh Malakul Maut. Saat itu Malikul Maut juga turut menyamar sebagai seorang pemuda. Patah bila dia mai papa dan ibu untuk umulamingo. Dia jaga pandang dari jauh oleh Malikul Maut, pemuda yang sedang berbicara dengan Nabi Sulaiman dengan mata pandangan yang begitu tajam, mata yang melotot. Pote Nabi Sulaiman tamu tota apa aku? Pote Malikul Maut tu tamu dia. Maka saat Nabi Sulaiman menyampaikan kepada angin, karena Nabi Sulaiman itu Pak Bu bisa berbicara dengan yang gaib, angin, jin, hewan. Apa kata Nabi Sulaiman kepada angin? Wahai angin, tolong antarkan pemuda tampan ini ke negeri Cina. Bila pitolo foto Pak Bu diantar ke negeri Cina ini pemuda tampan. Lalu Malikul Maut datang menghampiri Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman bertanya kepada Malakul Maut, Malakul Maut langsung tanya, wahai Nabi, siapakah pemuda yang sedang berbincang dengan engkau tadi? Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Dan kenapa engkau Israel memandang pemuda tadi dengan pandangan yang begitu tajam? Wahai Malikul Maut, wahai baginda Nabi Sulaiman, ajalnya sudah tiba. Tinggal 40 hari lagi dia hidup. Tadi
aku sudah lihat yang mana pemuda tadi ini minta kepadamu untuk menyampaikan kepada angin, mengantarkan beliau sampai ke negeri Cina. Apabila aku temui pemuda ini selama 40 hari sedang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mencabut rohnya bagaikan sehelai rambut yang dicabut dari tepung. Jadi malikil maut, Pak. Sebaliknya, kalau aku temui pemuda yang Allah berikan kesempatan tinggal 40 hari lagi ini hidup, lalu dia memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mencabut ruhnya bagaikan sutera yang dicabut dari duri. Akhirnya Pak Abu tinggal 1 hari lagi, bolo hari ini dia semua mati. No tunggu teto malah bapak dan ibu di negeri Cina pasti temalikin mau tu oleh mai mate itu. Tumete ade to no iyo. Silahkan kau berlari sesuka hatimu. Mau bersembunyi dimanapun, silahkan engkau bersembunyi di mana tempat yang ingin kau bersembunyi. Tapi ingatlah, walaupun engkau ditutupi oleh terali-terali besi yang begitu kuat, dikawal oleh pengawal-pengawal yang begitu hebat, maka kematian pasti akan menjumpai kita, Pak. Kita tidak bisa lari daripadanya. Makanya Bapak Ibu, Jibril alaihi salam itu pernah menasihati baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati oleh Jibril itu Bapak Ibu di baginda Nabi. Juga nasihat ini merupakan nasihat buat kita, umat baginda Nabi. Rasulullah selesai salat hajat, Jibril turun sebagaimana kata sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam faqala, Jibril alaihi salam mendatangiku dan berkata, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah bagaimana menurut mau dan gayamu, dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, silahkan hidup menurut mau dan gayamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Wala Jibril mauti Pak. Silahkan hidup sesuka hati kita, bagaimana cara kita, gaya kita. Tapi ingat Pak, innaka mayyitun, bahwa suatu saat pasti akan mengalami yang namanya mati. Kalau saya sejarahkan di zaman orang tua dulu kita Pak, masa mengopang walanto mulono, itu hebat. Apalagi anu masuk-masuk atau umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, 80, mungkin masih ada yang 90 tahunan ke atas. Itu orang tua dulu kita mengupang gulanto mulolo Pak. Mereka sering berkumpul berdiskusi buah, dan yang mereka bicarakan ini lebih sedikit menceritakan hal-hal duniawi, tapi lebih banyak menceritakan masalah ukhrawi. Dan ada satu hal penting yang mereka bahas, yaitu bagaimana cara pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Utih bahasa lo mengupang ulang tumulong. Lalu mereka Pak Bu, biasanya ada satu peninggalan, itu adalah menjadi pakaian terakhir buat kita, pembungkus jasad kita, tapu to Pak Bu, mata humal molio. Orang tua dulu kita itu Pak Bu sudah tahu, simpan, pesan kepada anak-anaknya, apabila mama dan papa sudah meninggal tidak usah lagi lari-lari ke mana, sana itu kain putih mama dia memang dilamari, tidak perlu lagi cari sana sini Pak Bu. Orang tua dulu kita beda dengan masa dia Pak Bu, apalagi anu masuk-masuk ke umur seperti itu 50, 60, 70, mungkin masih ada 80 kadang. Jahe mau mati Pak Bu, terkadang boleh mau ulang tahun, apalagi lo pasien tuh umur 55, diberi kejutan yang sangat indah oleh keluarga, anak-anak mahipotalia mai kue online, tutuladu happy birthday to you, dikelilingi oleh lilin-lilin yang begitu indah. Mohim atau jam 12 menyanyamai lagu-lagu ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia mengahudati oleh Pak Bu. Bohe po bilih lo malike lo mauto pola patapo sabantar. Makanya kita kembali kepada nasihat Jibril tadi, silahkan hidup menurut mau dan gayamu, tapi ingat fa innaka mayyitun, bahwa suatu saat kau pasti akan mati. Debo ilai mulai itu pati Pak. Jangan pernah takut dengan yang namanya mati. Semakin kita takut dengan yang namanya kematian, maka kematian itu semakin akan mendekati kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah, mohon keluarga kasih kode sama saya. Kalau so ada kode watia memuhili Pak Bu, karena biasa
Kode itu datang dengan tiba-tiba. Wanolo tamahi kahua mahi pahuabu. Oh sudah, kode itu mata lagi itu Pak Bu. Makanya samuan keluarga kasih kode. Kalau saya saudara para salama kasih kode. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja Pak Bu, nasihat kedua. Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kau cintai. Engkau mencintai keluargamu, anak dan istrimu, harta, jabatan dan pangkatmu, silahkan. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka mufarikuhu, bahwa suatu saat yang engkau cintai pasti akan kau tinggalkan. Otolang ngamilah Pak Bu. Ya lu dia mati, tidak ada. Yang nantinya akan menemani kita di dalam kuburan hanyalah kain kafan. Lantas apa yang membuat kita sombong di dunia ini? Dunia bukanlah satu tujuan, namun hanyalah ladang tempat kita menanam amal-amal kebajikan yang nantinya akan tumbuh, hasilnya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh Jibril dengan nasihat ketiga, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Mau menghalalkan segala cara, mau beribadah, tidak mau beribadah, bekerja di jalan setan, bekerja di jalan maksiat, bekerja di jalan Allah, silahkan. Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka majziyun bih, bahwa suatu saat yang engkau kerjakan akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kita yang hidup sekarang beruntung. Itu mulauti Bapak dan Ibu untungi. Kenapa saya katakan beruntung? Berdasarkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, sifat Rahman dan Rahim Pak Bu, Allah pasangkan kita sifat-sifat Allah. Kau tahu sifat ya Pak Bu ya? Saya rasa tahu. Tahu sifat Allah Pak Bu ya? Sifat-sifat Allah. Saya bukan tanya sifat Rahman Rahim, saya tanya sifat-sifatnya Allah. Tahu sifat Allah Pak Bu ya? Ada berapa sifat Allah? Sifat ya? Sifat wajib bagi Allah itu ngolah Pak Bu. Tahu ya? Ada 20 sifat wajib Allah Bapak Ibu, tapi tidak semua Allah kasih sifat orang. Mahir 20 Pak Bu, 20 sifat Allah, mau itu Orlando. Ini yang Allah titip, Allah kasih pinjam. Karena pada saat medu kata usaha sakara Bapak dan Ibu, 7 sifat tadi ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan berkata berhusah kepada Malikil Maut pada saat Malikil Maut akan mencabut ruh Pak Bu, melaksanakan tugasnya. Bisa-bisa lah uti Pak Bu, ini 7 sifat Allah. Tono itu Pak Ustaz, Allah pinjamkan kita sifat basar, mata, bisa melihat. Allah pinjamkan kita sami', telinga, bisa mendengar. Allah pinjamkan kita hidung, bisa mencium. Allah pinjamkan kita mulut, bisa berbicara. Allah pinjamkan kita lidah, bisa merasa semua jenis makanan. Allah tambah 2 sifat bonus, yaitu sifat hayat dan ilmu. Ya menghidup itu Pak Bu. Pada saat dalam keadaan sakaratul maut, 7 tadi Bapak dan Ibu bawa 5 yang dia mau ambil. Allah mau cabut. Allah mau ambil ini Pak Bu, yang mana diambil? Kekuatan daripada telinga dicabut oleh Allah, elemen kekuatan daripada mata dicabut oleh Allah, elemen daripada kekuatan mulut dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pula mutalhu Bapak dan Ibu so tidak memasuk, bahkan hidup sudah tidak bisa lagi mencium bau apapun. Sudah dicabut elemen-elemen kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sakara itu Pak Bu. Kata sakaratul maut itu ada 2. As-sakarat al-maut. As-sakarat itu huwa mabuk. Al-mautu patih. Mabuk di dalam kematian, huwa patih. Itu sakaratul maut. Pada saat nantinya kita akan melalui proses sakaratul maut ini Pak Bu, yang tadinya 7 sifat Allah semua akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berhujjah kepada Malikul Maut. Maka selama di dunia gunakan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala semua anggota tubuh panca indera kita ini Pak Bu. Karena itu nantinya yang akan berbicara dengan Malikul Maut. Karena itu sakaratul maut putih Pak Bu, ngamilah mau ikut situ, semua mau ikut situ, tidak ada yang tidak mau ikut sakaratul maut. Ya boleh Nabi lewat. Nabi pun Pak Bu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut situ.
tidak mengenal siapa kiai, ustaz, ulama, mubalik siapapun, tetap kalau meninggal ikut proses sakaratul maut. Ia mulati Nabi orang yang tidak punya dosa apa-apa, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat situ Pak Abu. Pada saat proses pelaksanaan pencabutan ruh oleh Malikil Maut, detik-detik nyawa Rasulullah Pak Abu tertahan di kerongkongan lo nguati oti Nabi. Detik-detik pencabutan ruh Bapak dan Ibu, takkan dah sedikit di kerongkongan nyawa Nabi. Nabi teriak. Bagaimana teriakan Nabi? Mahada malakul maut. Apakah ini wahai malakul maut? Teriakan Nabi Pak Abu hanya membuat Israil alaihi salam menangis dan Malikul Maut hilmayana. Dari teriakan Rasulullah, Israil yang menangis. Apa kata Israil? Ya Rasulullah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah, la ilaha illallah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Masihkah engkau merasakan sakit wahai Nabi Allah? Masihkah engkau merasakan sakitnya wahai Rasulullah? Padahal sudah aku ringankan sebanyak 70 kali keringanan walau Israel mak. Tapi Nabi bilang apa? Jangan cengeng. Rasulullah santai Pak Abu. Jangan cengeng. Kalau kau cinta dan sayang kepadaku, izinkan aku untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dedelo ayat di Nabi Pak Abu. Rasulullah teriak tadi karena opat tujuh maksud dan tujuan kepada Allah. Makanya Nabi bukan dapat rasa dia punya sakit. Jangan mendialo sakaraut Bapak dan Ibu ilo rasai Nabi yang kata baginda Nabi Muhammad, sakitnya dahsyatnya sakaratul maut bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada, bagaikan seekor kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Jauh itu ilo rasai Nabi, getaran daripada tarikan rumput di Pak Abu. Oh getaran jangan mendialo bukan. Getaran dirasakan oleh Nabi, maka Nabi teriak karena ada maksud dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Israil mengizinkan baginda Nabi dialog dengan Allah, dedelo ayati. Di ayat ini banyak orang yang anggap ente. Ya pemakai lingolio ayat itu tipaku. Lebih-lebihnya orang yang tidak paham ahli sunnah wal jamaah. Tajam total ahli sunnah wal jamaah Pak Abu tidak suka dengan ayat itu. Padahal tipaku ayat ini di dalam Nabi tahu masa sakara dibawa oleh Nabi hihilau tipaku tanu ayat itu ilahi Rabbi anta maksud wa ridha kamatlub aatini mahabbataka wa ma'rifataka. Di dalam Nabi ayat itu tipaku ilahi Rabbi anta maksud, engkau yang kutuju ya Allah, ridhamu yang kucari ya Allah, engkau yang kumaksud ya Rabb. Ummati wa likulli ummati ya Rabb, ummati ya Rabb wa likulli ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jangan kau timpakan, jangan kau bebankan kepada umatku sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. Bebankan kepadaku saja ya Allah, timpakan kepadaku saja ya Allah. Yang penting jangan kau bebankan kepada umatku. Toli angoli Nabi ta'ala luar biasa. Tidak peduli dengan keluarganya, anak dan istrinya, hanya peduli terhadap kita umatnya Babu. Maka Allah bilang ya ayuhan Nabi talimu'u, aku ijabah, tapi dengan satu permintaanku. Ada umatku yang sering berselawat kepada engkau, ada umatku yang sering membesarkan namaku dengan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Maka aku akan menyuruh Israil alaihi salam untuk meringankan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. Lai Pak Bu musalawati membesarkan nama Allah. Jadi patah musalawati dari Nabi Pak Bu. Salawati itu perintah dan itu diangkat oleh Allah derajatnya paling tinggi, paling mulia di antara perintah-perintah yang lain. Ipotilunggulo tapi apa Bu, tapi kita sudah bersolawat kepada Allah. Salawat itu kalau dalam tahu tapi ya Pak Bu. Karena puncak dari segala doa, puncak dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilangala Pak Bu, selawat diangkat derajatnya paling mulia di antara perintah-perintah yang lain karena ini adalah salah satu perintah yang dikerjakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum diperintahkan kepada kita. Tanu ayat ini Pak Ustaz Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi itu perintah Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikan selawat atas Nabi Muhammad
dan juga sampaikan salam kesejahteraan kepadanya. Mau salawati Pak Bu, jadi patah mau salawati, karena salawat adalah salah satu puncak terijabahnya doa kita, dan itu adalah jaminan Allah yang diberikan lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tenang. Walau cara dia ila Allah taala. Cara mengingat Allah ini Pak Bu, Allah sudah berbicara di dalam Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Tadi yang dibaca ayat 153. Di atasnya Pak Bu, walau ya ma'al kuruni, ingatlah aku dimanapun kau berada, sedang apapun engkau, dalam kondisi keadaan bagaimanapun. Fazkuruni, ingatlah aku, elai wa ujali patawau, ingatlah aku, kata Allah. Fazkuruni, dimanapun kau berada, sedang apapun bagaimanapun kondisi keadaanmu, jangan lupakan aku. Ipatau lolo cara liu Pak Ustadz mau ila Allah Ta'ala. Bisa-bisa lah Quran Pak Bu, itu zikir. Mau zikir itu Pak Ustaz, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir la ilaha illallah. Pas yang mai itu Pak Bu tadulong batangan to. Na oton itu Pak Bu de lo motoro, de lo oto, mau kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak suka yang panjang pendek. Allah, 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 Allah. Elaimuna Allah Ta'ala. Karena satu kisah pernah terjadi di kota Gorontalo Pak Bu. Pasangan suami istri. Saya singkat saja perjalanan kisahnya karena waktu itu nanau Pak Bu. Pada saat ini pasangan suami istri yang baru menikah. Ini hubungannya lo kalimat inti la ilaha illallah Pak Bu. Pada saat yang suami istri ini baru menikah, suami berangkat kerja pesan, Bapak Leo, tolong masak akan kita makanan kesukaan favoritku, yaitu pilitode kuah santan. Lalu dimasak oleh istrinya sambil tunggu suami pulang kerja. Istri masak kuah santan Bapak Ibu, mau ngahuti pilitode, mau kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena mah biasa aja itu kalimat la ilaha illallah itu Pak, la ilaha illallah Allah. Sampai Pak Aku sudah tidak sadar dengan apa yang dibacanya. Kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah, sudah fokus dengan yang dibawa. Ilo lipatannya Bapak dan Ibu, ini kuah santan somasa, dia dapat lupa bataru garam dengan reiko atau piksin. Ilo lipatannya lo tutua tingo reiko atau garam, dia dapat lupa. Malo luto may Pak Bu selesai lo kalimah, malo sadar may to puncak lo kalimah la ilaha illallah putih Pak Bu. Malo luto lo pilitode somasa, dia sosalin kamari pasi-pasi te pa itu ali olo juga mai baru pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pas rijikim. Malo luto ti pilitode disuguhkan Pak Bu kepada sang suami. Silahkan dicicipi, tinggal lo mah rasa liam. Suaminya Pak Bu di Pulau Gandung belum baganti, langsung mencicipi ini pilitode kuah santan. Baru diangkat satu sendok oleh suaminya. Apa kata sang suami? Mama Liu suruh ngombe, suruh kasih sedikit dulu. Walau makanan yang kau masak tidak sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin tanah lupa garam. Anu tiro pas ya gara sariyo pas kala rumah makan uel paitualio mah. Istrinya sempat ingat bahwa ini tidak ada apa-apa, tidak tataru garam, tidak tataru roiko, tidak tataru piksin. Lalu minta maaf, lo hila ampun Pak Bu, mau hila ampun popo datawatia. Minta maaf saya kepada engkau wahai suamiku, bahwa ini kuah santan tidak ada rasa apa-apa, jadi saya mohon maaf. Karena tanya saya dalam keadaan tidak sadar, madelo Bapak dan Ibu, so tidak sadar ini ada masa kuah santan. Wahai mau kalimat la ilaha illallah Pak Bu. Lalu apa kata sang suami? Istriku, aku tidak bilang bahwa ini kuah santan tidak ada rasa. Saya cuma bilang kala-kala rumah makan ropa siaga gagal mitio pas. Silahkan kau cicipi kalau kau tidak percaya. Satu santapan Bapak dan Ibu dicicipi oleh sang istri, muncul Pak Bu. Rasa itu muncul.
Suami dan istri ini heran bingung dari mana munculnya rasa garam, sedangkan tempat garam tidak berpindah dari tempat itu Pak Bu. Tempat bensin Royco tidak berpindah dari tempat ini. Deno guru bapak dan ibu pasangan suami istri ilo tapuli mulia uti bapak dan ibu, apa sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah ini Pak Bu? Dijelaskan dalam majelis itu bahwa tanpa dia sadari dia sedang memasak kuasatan berzikir kepada Allah la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah tadi Pak Bu turun satu persatu menjadi pengganti daripada garam dan Royco Pak Bu. Ada hubungan dengan ayat tadi Pak Ustadz? Iya, fadhkuruni, ingatlah aku sedang apapun engkau, bagaimanapun keadaanmu, ingatlah aku. Patamailah patoma itu bapak dan ibu diingat oleh Allah. Azkurkum fadhkuruni lo ilamatu Allah Ta'ala itu patamai lo Allah Ta'ala. Allah so ingat orang azkurkum itu yang Allah balik sama orang. Allah ingat pun, Allah juga mengingat kita. Fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Allah sudah ingat kita Pak Bu, maka sambungan dari ayat tadi waskuruli wala takfurun, perbanyak bersyukur kepadaku dan jangan ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jaminan Allah selawat dan kalimah la ilaha illallah Pak Bu. Karena pada saat proses sakaratul maut ketika Israil alaihi salam turun yang kedua kalinya, turun temui roh hambaku yang sedang sakarat, temui roh hambaku yang sedang sakarat wahai Israil. Mapo lu temalikil maut bapak dan ibu lahu. Maka Pak Bu lihat baik-baik orang yang sakaratul maut, jatuh lagi, jangan kasih tinggal. Biasa ulun tama mohin kalau semua kasih tinggal orang yang sakaratul maut, jangan Pak Bu. Ada yang bilang kalau baca Yasin, baca solawat, baca Al-Waqiah, baca Tabarok surah Al-Mulk ini Pak Bu, kalau so tidak sadar kasih berhenti. Baca Al-Mulk terus Pak Bu, jangan kasih berhenti. Walaupun kekuatan daripada telinga sudah dicabut, kekuatan daripada mata sudah dicabut, baca. Jakoh ini Pak Bu, opini bos sari-sari hati baca. Jangan berhenti karena Malikul Maut turun ini Bapak dan Ibu ingin memanggil ruh yang ada di dalamnya, ingin mencabut ruh yang ada di dalam jasad Pak Bu. Karena kisah ini pernah terjadi oleh Abu Zakaria. Tadi Abu Zakaria Pak Bu seorang zuhud. Seorang zuhud itu orang yang sudah memalingkan wajahnya dari hal-hal duniawi, malilu mutahilalu dunia Pak Bu. Itu Abu Zakaria. Ketika Abu Zakaria ini pada saat dia sakit, 3 sahabatnya menjenguk beliau. Ilo tunggal para sahabat Bapak dan Ibu Abu Zakaria uti masa kasakara. Lalu dari 3 sahabat, salah seorang sahabat yang menuntunnya dengan kalimat zikir. Abu Zakaria po kalimat mola la ilaha illallah. Yang keluar dari mulut Abu Zakaria apa Pak Bu? Tidak, aku tidak mau. La ilaha illallah. Kedua, tidak, aku tidak mau. Yang ketiga dituntun lagi dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Tidak, aku tidak mau. Pada saat yang ketiga kalinya Abu Zakaria bilang tidak mau, pingsan Pak Bu. Pingsan ke Abu Zakaria, 5 menit sadar. Lalu dipanggil para sahabatnya 3 tadi. Sahabat yuk, sini. Tadi kalian menuntunku dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Iya, tapi engkau menjawab aku tidak mau. Sila Abu Zakaria Pak Bu dikasih penjelasan. Oh dia, pada saat kalian tadi menuntunku dengan kalimat zikir, iblis datang kepadaku. Sakar-sakar Pak Bu. Iblis datang kepadaku dengan membawa segelas air putih. Ditawarkan Pak Bu ke Abu Zakaria. Woi Abu Zakaria, walau ini simauti. Abu Zakaria tidak dalam keadaan haus, dapat pangoyo timataluhu. Apa Abu Zakaria bilang? Tidak, aku tidak mau. Abu Zakaria yang kedua kali godaan iblis. Tanggulimu bahwa Isa itu adalah anak Allah. Tidak, aku tidak mau. Abu Zakaria yang ketiga kali godaan iblis. Tanggulimu bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada. Tidak, aku tidak mau, kata Abu Zakaria. Jawab walau para sahabat Bapak harap para sahabat Bapak Ibu 3 sahabat tadi Abu Zakaria tidak mau kalimah, tapi Bapak Ibu kalimah zikir tadi dipakai oleh iblis. Kenapa saya katakan seperti itu Pak Bu? Karena satu kisah pernah saya baca di dalam kitab Madadus Salikin. Jangankan zikir Pak Bu, iblis saja bisa berzikir. Jangankan itu manusia, iblis pun pintar berzikir karena ta'azzajilah buti Bapak dan Ibu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mau tamu zikir buti ta'azzajilah. Rajanya daripada iblis. Manusia bisa berzikir, Azazil pun bisa berzikir Pak Bu, iblis uti.
mau tetap jikiri. Ia mula jikiri undi belum para sahabat di pagar Pak Bu. Dia tali mula, "Weh Abu Zakaria di mata lu." Tidak mau karena Abu Zakaria bapak dan ibu di dalam dirinya ada satu yang tertanam tono itu imani. Makanya bapak dan ibu anu walau para ilmu tasawuf pakar-pakar tasawuf hayatul jasadi bin nafasi. Tutu mulu matanga kan ku nafasi. Hayatul nafasi biruhi, tutu mulu nafasi beruh. Hayatul ruhi bisirri. Ini bapak dan ibu anu ilmu wajama alati atau alkitab ahli sunnah wal jamaah di pemedung atau bisirri medung apa pabil iman. Hayatul bil iman itu bisirri. Dia mesti matola imani pokok Allah. Karena anu jamu tola imani pokok bapak dan ibu jaga bagi medung atau bisirri betul. Medung gak bisirri betul bapak dan ibu dia itu medung gak bisikrin lah. Mau cikiri, patah mau cikiri tahu udah lewat bapak dan ibu. Ia boleh buat ajaran tetap mau cikiri mau tetap kalimah. Itulah iman bapak dan ibu. Iman itu ada satu yang tertanam di dalam diri kita. Itulah iman. Patah hepololo helingolio bapak dan ibu. Hepololo helingolio tolu imani sebenarnya tidak dapat bisa lalu imani Pak Bu. Dengarlah kami di sini menyampaikan perkara-perkara agama yaitu perkara iman. Iman disampaikan Pak Bu. Ia boleh memupus sambil imani bapak dan ibu. Cari dulu di mana tempat iman. Lalu hepo mengolah imani Pak Bu. Total tambah dulu iman itu sebenarnya. Anu mengolah imani biasa bapak dia bapak dan ibu orang tasawuf dulu kita pakar-pakar ilmu dulu bilang mengolah iman itu mesti dulu hukum di malah kutuh. Karena bapak dan ibu mabine jam 9 kasih kode saya Pak Bu. Keluarga. Donggolo. Kasih kode bapak ibu. Karena tata dua itu Pak. Lo bau sama-sama. Mati Allah mantu menaming wati. Mesti lakukan lima waktu. Anu lima waktu itu batang apa tiba? Semua sudah tahu bapak dan ibu, tidak ada yang tidak tahu. Tapi pun bapak dan ibu sudah tahu apa sebenarnya lima waktu di dalam diri kita. Mau tanggalnya ngambil uti Pak Bu. Mau patolong biata atau dalam batang uti lo deh walau hori. Mau tahu ngambil uti Pak Bu. Lohari lo deh untuk batang odi lo walau patolong biata. Tango mahelo wapat lo untuk asari. Magaribu uang dulu satu lubang mulut, dua lubang hidung, satu lubang mulut. Sudah ada yang tahu, banyak yang tahu. Isa mato dulu, bulungan dulu. Subuh pintu dulu iho, pintu dulu untuk. Lima tadi ini bapak dan ibu lima waktu tadi itu lohihia, mangiri. Lohihia Pak Bu, mangiri sama siapa? Ilo mangiri to Jumaati Pak Bu. Ia boleh Jumaati Bu pintu ruang Muhammad Pak. Ia boleh Jumaati bapak dan ibu pintu ruang Muhammad. Karena anu mau dehumon atau hadis ilo Nabi bapak dan ibu, inna yaumal Jumaati sayyidul ayyam. Wahidul fuqara'i wa idul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu dari segala hari. Jauh itu bapak dan ibu yang ditanyakan Jumat di udah untuk batangan itu anu. Itulah bapak dan ibu anu mutapuno Jumat itu dalam batangan itulah iman. Iman itu Pak Bu. Dan mesti matola imani Pak. Itu itu enggak tahu bisirri hayatu bisirri bidzikrillah. Itu mah itu enggak tahu bapak dan ibu. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila himolati Abu Zakaria Pak Bu pada saat dia sadar apa yang dia bilang sama sahabat. Sekarang tanpa tuntunan kalian aku akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ila patau bapak dan ibu anu mandi motor tamu langgulo la ilaha illallah tinggal lolo ma. La ilaha illallah. So tidak bisa macu la ilaha illallah tidak malu lolo ma Pak. Teh Abu Zakaria masih bisa macu la ilaha illallah. Pada saat terjadi sama kita pada saat sakaratul maut, kira-kira anu la ilaha illallah maju melalui tanggulon, kira-kira lolo ma bapak dan ibu. Apakah kita sampai kepada tujuan? Bisa Pak Bu, asal tujuh sifat tadi lo patata ulang tutur. Tono itu Malikil maut turun dekati kepala. Wahai kepala, izinkan aku untuk mencabut ruh yang berada di jasad ini. Apa kata kepala Pak Bu? Aku tidak mau kalau ruh kau cabut dari kepalaku. Kenapa? Selama aku hidup, kepalaku selalu digunakan untuk ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundur ke malikil maut Pak Bu, mundur. Dia sanggup. Pindah di kaki, Allah sudah kasih kebebasan. Silahkan kau cabut dimanapun kau mau, wahai malikil maut, waliyamu. Pindah di kaki, kaki pun berhuzah. Apa kata kaki? Selama hidupku, kakiku digunakan untuk ibadah. Melangkahkan kaki menuju majelis ta'lim, melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, melangkahkan kaki menuju masjid. Aku tidak mau. Mundur.
pindah di geangan. Ulu-ulu mau bisalah Pak Abu, apa kata tangan selama hidupku digunakan mengusap kepala anak yatim piatu, memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada orang yang lapar, aku tidak mau. Pindah seterusnya di mulut, hidung, telinga, mata. Tidak ada yang mau Pak Abu, telinga tidak ada yang mau. Pertama mau ditunu malikil mautu. Sudah 2 kali dia turun Pak Abu, tidak lolos. Lanjut kembali kepada Allah, dia pulang lapor sama Allah, ya Rabb, aku tidak sanggup mencabut ruh hambamu yang sedang sakarat. Walau Allah Ta'ala apa aku bawa di malikil mautu, pakai tanggul malikil mautu kau malik mahutoh. So itu kalau mau turun jatuh alaihah. Walau Allah Ta'ala mau tipakku bisa-bisa lah boleh kita bi madarijus salikin, pakai tanggul malikil mautu bawa di. So itu kalau mau turun jatuh alaih. Walau Allah Ta'ala apa aku kalau mau turun bawa senjata. Oh belum kau pakai senjata di malikil maut mau turun baca bunyi. Oh pakai senjata Pak. Turun malikil maut bawa senjata, turun senjata baita. Penjelasan daripada kitab Naqaikul Akbar sudah ada kode dari keluarga. Maka Bapak dan Ibu, ceramah hari ini insyaallah dilanjutkan di lain waktu apabila masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lima nanti Bapak dan Ibu di ceramah bersambung di sini dulu. Sekarang sama-sama kita usyukkan hati kita sejenak, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan almarhumah yang sudah meninggalkan keluarga tercinta, meninggalkan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah almarhumah diberikan tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita doakan pula keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita mohonkan kepada Allah untuk diri kita sendiri, semoga Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan umur panjang hidup di dunia ini. Sama-sama Pak Abu, kita kosongkan hati dan pikiran kita, bermunajah kepada Allah, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihin niyati wa likulli niyatin niyatil khair ma'a du'al arwah wa ila ruhaniyatan khususun almarhumah. Sebutkan nama almarhumah Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah ta'ziah yang sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau sedikit menyinggung perasaan hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon dimaafkan. Yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mohon kembalikan kepada diri saya pribadi, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.